Ya tahu sendiri, pelacur itu kan pekerjaan yang sangat tidak mulia ya bagi seorang perempuan gitu, karena menjual diri gitu. Nah, tapi beliau bisa diberikan rahmatnya Gusti Allah gitu, rahmatnya. Karena apa? Lantaran dia ngasih minum seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi Kakak, untuk kali ini kakak saya undang lagi dengan teman-teman tim kami ya, dengan kita mempunyai segmen di mana kita akan tanya jawab mengenai seputar Ramadan. Nah, terus dengan cara tanya jawabnya itu saya mengambil sebuah pertanyaan di dalam kotak ini, saya bacakan dan Kak Hani menjawab. Oke, tapi disclaimer ya, ini karena saya bukan expert dan saya juga masih belajar. Paling nanti kalau ada jawaban-jawaban yang mungkin berbeda sama teman-teman semua di rumah, ingatlah bahwasanya kita memang diciptakan berbeda. Iya, dengan perbedaan pendapat bukan berarti kita itu berbeda akidah ya. Kita sama-sama satu akidah yang nonton. Kalau Islam gitu. Nanti kalau perbedaan bisa di komen aja di bawah, nanti jadi buat pelajaran buat kita semua. Kita sama-sama belajar aja. Iya, sharing-sharing ya. Iya, betul. Kakak mau mulai sekarang atau tahun depan? Tahun gajah kembali nggak apa-apa sih, tapi menakutkan. Ya udah sih, sekarang aja. Sekarang aja. Kakak udah siap? Insya Allah. Ada sebuah misteri. Misteri ilahi, terangkan. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dimana saya akan membacakannya. Terus nanti kakak jawab ya. Ya kayak tadi yang aku udah pernah bilang, kakak ambil ya. Iya. Apa kakak yang mau ambil terus kakak saya yang membaca? Iya, pasti ini karena tulisannya nggak bisa dibaca olehku. Sebenarnya bisa sih untuk orang-orang. Ya udah, aku aja yang baca. Kan saya yang memberi pertanyaan. Oh iya. Nanti kamu nggak punya tugas. Iya. Ya udah. Diomelin. Ya sih, ngomelin sama Pak Bos yang di belakang layar. Iya. Ya. Siap ya? Enggak susah, enggak, cuma ini tinggal dibaca, itu tinggal bisa jawab. Kalau nggak bisa kamu yang jawab. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan nomor 1. Jeng jeng jeng. Bolehkah sahur pada saat azan subuh berkumandang karena baru terbangun? Menurut Mbak itu boleh nggak? Jadi ini permasalahannya baru bangun ya, baru terbangun, tapi lagi pas azan, pas banget, iya. Pas banget. Jadi yang saya tahu itu ya, sahur itu sebenarnya sebelum azan subuh. Ya, azan subuh itu sebagai pembatas, selesai, dan pas azan subuh itu kita masuk puasa. Kalau menurut saya, ini pribadi ya, ini gak ada dalilnya loh, gak ada dalilnya. Kalau nanti ada nanya dalil, saya bingung, gak bisa jawab. Kalau menurut saya pribadi, mending ditahan, walaupun itu habis bangun tidur. Karena apa? Daripada kita nanti kita ngerasa nggak apa-apa lah dimakfu, kan akunya kan tidur karena emang pada saat kita tidur nyawa kita kan diambil oleh Gusti Allah, dan wallahu a'lam dikembalikan atau tidak seperti itu, dan alhamdulillah kita dikembalikan lagi. Tapi pada dasarnya sahur itu kan pembatasnya itu kalau puasa itu azan subuh kan ya. Nah, buat jaga-jaga baik itu bisa dihindari aja, mending nggak usah sahur gitu. Tapi kalau misal ada azannya mungkin masih awalan Allah Akbar gitu ya, sama aja. Nah iya, mungkin ya langsung terbirit-birit ngambil air minum, walau itu cuma seteguk, itu boleh atau enggak? Kalau menurut saya, saya masih bilang ini bukan masalah boleh atau tidak ya. Kalau masalah boleh atau tidak kan nanti masuknya ke hukum ya, hukum haram, halal, sunnah, mubah, wajib gitu. Nah, saya nggak akan bilang kayak gitu, karena pada saat dasarnya yang namanya hukum itu benar-benar sensitif ya. Kalau bilang hukum ya itu banyak dalilnya, nanti ada kayak misalnya jumhur ulama bilang apa gitu. Jadi saya di sini cuma mau ngasih tahu bahwasanya
untuk lebih menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, walaupun itu hanya sekecil itu loh, cuma minum di pas azan sahur. Nah itu kan sama aja kayak misal kita mau makan daging seafood, kan itu kan banyak perdebatan ya antara dibolehkan atau tidak, subhat atau tidak gitu kan. Tapi kan kebanyakan ulama berkata bahwasannya kalau makan seafood itu terasa menjijikan bagi kita, itu udah hukumnya haram gitu. Mending kita tuh menghindari hal-hal yang subhat. Kalau misal kita nggak tahu hukumnya bersahur pada saat azan, walaupun itu baru Allahu Akbar, itu mending dihindari, karena daripada kita puasa seharian penuh tapi ternyata kita sah gitu. Menghindari saja sebenarnya gitu. Cukup sepertinya kita lanjut. Mau saya yang ambil atau enggak? Kamu aja lah, udah. Biar kamu ada kerjaan. Ya enggak, untuk menjawab aja ya. Padahal saya masih belajar. Ditanya ini kayak gini. Ya sama aja, kita juga masih belajar. Saya juga masih belajar, kan saya juga ingin sama-sama mendengarkan belajar, ya? Pendapat pribadinya Mbak bagaimana. Pendapat orang kan masing-masing. Nah iya, pendapat orang tetangga sebelah. Udah bacain. Asal dulu gibah. Dah, nomor 2. Ini tentang Lailatul Qadar. Bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar menurut Mbak? Menurut Mbak lagi. Ini kita temanya menurut Mbak. Menurut saya untuk mendapatkannya kiat-kiat yang ibadah, diperbanyak ibadah malam. Karena kan saya baru banget pulang dari pondok. Ini benar-benar premier eksklusif. baru selesai, baru pulang dari pondok ya, langsung ke sini. Benar-benar aku belum kemana-mana selain ngeprintnya. Nah itu malam tadi saya baru saja jadi saya kan di Pondok Al-Amin Pabuaran, buat informasi aja. Dan di situ pengasuhnya itu Abah Ibnu Mufti. Jadi Abah itu ngendika, lagi ngewanti-wanti banget para santri-santrinya itu untuk mengurip-nguripi, menghidupkan malam Ramadan. Karena apa? Karena di akhir-akhir bulan ini kan kita menanti-nanti malam Lailatul Qadar ya. Dimana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah ya Allah, itu benar-benar pada malam itu nanti tuh setelah bulan Ramadan itu tuh suara jeritannya para iblis, jin, syaitan yang berusaha menggoda kita itu akan menjerit sampai penduduk langit itu terkejut karena suara jeritan mereka. Karena apa? Karena mereka sudah 1 tahun menggoda kita, tapi dalam 1 bulan saja itu dibersihkan. Nah, untuk kiat-kiatnya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sebenarnya cukup tricky ya. Dibilang tricky itu karena butuh effort. Kenapa? Bahwasanya mendapatkan suatu yang besar itu harus memiliki usaha yang besar juga ya. Saya pribadi juga belum mampu untuk melakukan itu. Kalau Abah saya ngendika, Abah Romo Kiai Ibnu Mufti itu ngendika bahwasanya kita harus menghidupkan malam Ramadan. Dengan cara apa? Bisa kita dengan sebelum kita sahur antara jam 2-an itu kita bisa sholat tahajud dulu, sholat mutlak, sholat sholat mutlak, sholat hajat, sholat tasbih, ya intinya sholat malam, intinya beribadah malam. Nggak cuma zikir doang, kita bisa tadarus. Dan itu tuh kalau saya bilang lebih afdolnya itu di masjid. Karena apa? Masjid itu adalah rumahnya Allah. Nah kalau kita meminta di rumahnya Allah itu lebih lebih mujarab lah ya, nek bilangnya nek obatnya mujarab gitu. Tapi bisa dilakukan di rumah juga, karena masa-masa kayak gini kan mungkin musola jauh, masjid jauh, kita bisa dilakukan itu di rumah. Cuma bagusnya di masjid bareng sama kita itikaf gitu, menunggu sahur. Ngapain sih kalian bangun-bangun jam 3? Yang masak siapa? Orang tua, mama kek. Tuh kan, kalian nggak ngapa-ngapain, cuma main HP. Mending sholat tahajud, tadarusan. Kalau nggak kuat sholat tahajud ya silahkan melek buat pikiran apa-apa itu. Ya itu kalau simpel-simpelnya. Kalau buat ulama-ulama besar sih
ya gitu nggak bakal cukup, mereka bakal benar-benar 1 malam full tuh nggak bakal tidur. Iya. Tuh buat dapetin malam Lailatul Qadar, saking susahnya dapetin tuh. Masya Allah. Udah cukup? Mbak menjelaskannya sudah cukup belum? Udahlah. Udah. Nanti kalau kepanjangan nanti kalau ada salah nanti ada yang julid gitu. Iya, Ya Mbak Allah. mau tambah lebar lagi untuk memperlebar nggak apa-apa. Saya di teman-teman malah alhamdulillah banget mendapat ilmu gitu. Udahlah cukup tadi sholat tahajud, Ya. sholat tasbih, sholat mutlak. Udah cukup lah sholat hajat. Tadarus. Tilawah. Tadarus tilawah. Tadarus kan baca tilawah juga baca Quran. Alhamdulillah masih fokus. Masih lah. Lagi. Iya. Salah kamu. Bismillah. Pertanyaan nomor 4. Siapa yang dapat? Arisan. Ya nomor 4, nomor 3 aku ya nggak fokus malah ya Allah. Iya, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innallaha kana. Gofar. Menurut Mbak Hani, Ya. batalkah puasa jika kita mencicipi makanan pada saat kita sedang masak? Perempuan ya. Jelas perempuan lah saya. Laki-laki. Tapi kan banyak juga laki-laki yang Iya, masak. Nanti berapa? nanti kita dijilidin. Oh iya, Laki-laki. iya ada laki-laki yang bisa masak. Banyak yang pintar masak. Yang bahan itu Jadi benar. mencicipi ya. Ya, Itu kan nggak apa-apa sebenarnya. yang penting jangan telan. Iya benar. Simpel banget sih sebenarnya, nggak apa-apa. Daripada nanti kita masak buat, aduh jangan mau ngomong suami belum nikah ya. Keluarga buat ibu sama bapak sama adik-adik sama kakak gitu ya. Ya Allah, iya buat keluarga kayak gitu ya. Ya kan daripada nanti keasinan apa kurang asin, terus pas buka puasa jadi nggak nafsu makan kan kasihan, udah lapar seharian, nahan makanan minum kok pas buka nggak, makanannya nggak enak-enak gitu kan, jadi nggak apa-apa selama nggak ditelan, Iya. selama nggak melewati tenggorokan. Iya. Tapi afdolnya ya Janganlah. mending kalau misal di rumah kan, di keluarga biasanya kan orang perempuannya kan nggak cuma satu biasanya ya. Tapi kalau yang orangnya cuma satu ya silahkan melakukan ini, cicipin sedikit gitu. Kalau misal ada orang yang haid di antara keluarga itu, mending minta tolong sama yang lagi haid gitu, yang lagi nggak puasa di situ. Iya. Dicicipin, kan ada alternatif lain selain itu. Atau mungkin kayak kita belajar dari yang udah-udah lah masak. Waktu itu dulu masak aku seberapa ya garamnya ya? Iya. Kayaknya nggak sesendok waktu itu masih kurang asin, tapi ya kayaknya aku sesendok waktu itu asin banget ya. Kayaknya dikurangin lagi deh. Ya kayak segitu udah cukup kayaknya ya. Tambahin kecap lagi sedikit. Gitu lah kan pakai bisa. naluri, pakai insting Biasanya kan, aja. biasanya kan kalau anak perempuan masak itu pasti mikir kemarin Seberapa ya? Kayaknya aku nyendok segini, kayak kurang asin apa ya? Terus ditambahin lagi, kasinan apa ya? Berarti kurangin lagi. Kayak Alhamdulillah gitu. saya merasa ya. Iya deh, pada yang di TikTok yang dicicipin tapi kuahnya masih gini, kasih garam, cicipin lagi sampai kapan? Iya, nggak jadi. Iya. Nanti pasti kasihin ke keluarga. Kasih. Ya gitu lah. Ya udah. Ya udah cukup kan? Cukup simpel banget. Simpel dong. Lagi sebenarnya nggak banyak sih, cuma 20 mungkin ada. 20 dikurangin 16 mungkin. Krik. Cuma 4 ya. Selamat, alhamdulillah. Ayo lagi. Iya. Lagi yang ngono. Allah Akbar. Kabiro. Walhamdulillahi. Kasih. Ya, ini bukan khusus juga sih. Lebih mengarahnya itu untuk perempuan-perempuan. Masya Allah. Kalau lagi menangis. Kalau lagi puasa terus menangis. Oh. Itu batal enggak? Nek bilang batal enggak, bilangnya balik lagi ya. Lupa. Balik lagi ke, kalau bisa sih jangan, maksudnya Jangan menangis. iya, kalau ngomong hukum berarti sensitif. Ya. Tapi kan yang bisa kita lakukan itu menghindari. Nah misal kayak sesuatu itu berat banget, kayak ya waktu itu kan mbak saya meninggal kan di pondok gitu, saya ya menangis gitu. Tapi kan itu lumrahnya kita menangis gitu, selama
Menurut saya tuh selama Nggak air apa-apa. matanya itu enggak sampai ke mulut, nggak ditelan. Nah, tapi kan pada dasarnya kan sesuatu yang melewati 7 lubang gitu kan. Nah, termasuk meripat gitu kan. Nah, kita nggak tahu air mata kita tuh masuk lagi apa enggak gitu kan. Tapi karena mungkin dari saat itu benar-benar nggak bisa ditahan, dibendung gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan wallahu alam diterima atau tidak. Tapi yakinnya kita aja, yakin ya Allah iki ngapurane karena kan ada kejadian yang tidak bisa saya kontrol emosi saya seperti itu, bisa nyun ngapura. Kalau bisa ya, kalau misal ngerasa lah aku batal, ya udah malah becik, mau kan nanti pas bulan Ramadan selesai diganti. Iya. Ya itu loh pinter-pinternya mereka aja. Jadi kalau menangis harus ada sebabnya. Sebab yang pasti yang benar-benar nggak bisa ditahan banget. Tapi kalau nangis karena putus cinta kayaknya aduh ya kita serahkan ilahi maafis sama wat. Ya udahlah kayak gitu, intinya saat kita benar-benar nggak bisa membendung emosi kita, namanya juga perempuan ya, menangis itu wajar-wajarnya. Karena kata guru saya, karena Bu Vicky, kata Bu Vicky, Bu Yuli, Bu Yuli, iya itu seorang yang menangis berarti dia masih memiliki akhlak kayak gitu. Iya, orang yang menangis itu masih memiliki akhlak dan hatinya itu memang masih belum keras, tidak keras itu. Bahasanya apa? Masih lembut. Makanya dia menangis. Ya nggak apa-apa. Kalau misal kalian yakin nggak batal, ya udah nggak batal. Tapi kalau kalian yakin itu batal, jadi sarutang. Iya. Dibayar. Iya, tapi lebih baik mending sarutang aja. Mending menghindari, jangan menangis. Iya. Ya kalau bisa jangan menangis. Tapi kalau udah menangis, ya sarutang aja. Dibayar. Tapi upload loh. Nggak apa-apa. Udah kita head ya, dambain sama sarutang nangis. Untuk wanita-wanita yang sudah balik, mempunyai masa-masa di mana kita harus berhenti berpuasa. Iya. Jadi semangatlah, karena kita adalah manusia-manusia yang diistimewakan oleh Gusti Allah. Masya Allah. Hingga seorang ibu itu dipanggil 3 kali, disebut 3 kali. Ibu dan ayah. Pinter. Alhamdulillah. Calon ustazah. Lagi? Iya. Udah ambil masalahnya. Iya, monggo lah. Aku terlalu semangat. Ini berarti keberapa? 5. Pintar. Iya pintar, alhamdulillah ya Allah. Iya. Number 5. Iya, kayak itu ya, kayak YouTube. Ya, ini lagi-lagi menurut Mbak Hani, oke? Menurut Mbak Hani, tidur setelah sahur ya itu bagaimana? Aduh ya Allah, nyinggung. Apakah yang merasa Mbak Hani juga merasa? Kalau iya ngerasa banget lah. Kayak gini ya. Ini karena saya termasuk golongan orang yang gampang tertidur. Karena tugas kuliah yang menumpuk dan mengharuskan kita bangun malam. Ya, karena kegiatan-kegiatan itu yang disebutkan sebelumnya. Membuat saya ingin tidur setelah sahur. Nah, kalau sebenarnya itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Karena apa? Pertama buat kesehatan gitu ya juga. Kan pas sahur itu kan udah mendekati subuh, takut itu nanti pas habis sahur kita tidur itu kelabasan sampai subuh selesai. Nanti kita subuhnya pas duha. Kan nggak lucu kan? Dan itu mending dihindarin. Tapi kalau misal kalian bisa memastikan bahwasanya kalian bisa bangun pas azan subuh, pas mau subuhan, itu ya nggak apa-apa menurut saya sih, karena saya mengalami sendiri. Daripada nanti saya bilang nggak boleh, tapi saya melakukan kan ya berarti kalau bahkan udah merasakan pengalamannya, jadi ikut memberikan sebuah pembelajaran. Iya. Kalau menurut saya sendiri, selama kalian nggak membutuhkan tidur banget itu, ini jangan tidur. Kalau misal kayak anak-anak kayak misal orang-orang yang benar-benar nggak bisa nahan ngantuk mereka karena mereka nugas sampai jam 1 malam, atau karena mungkin pas siang sampai malam mereka benar-benar belum dapat waktu istirahat, dan pas saat
sahur itu ketiduran atau mungkin nggak bisa nahan ngantuk dan dia nggak berniat untuk tidur tapi tertidur, ya silahkan memastikan diri bahwa kalian bisa bangun pas subuh. Jangan sampai subuhnya di duha. Iya. Apalagi subuh di duhur. Apalagi subuh di asar. Apalagi Ya. di maghrib. Di maghrib. Nanti kita buka sekalian. Berarti dikode dong. Subuh, zuhur, asar, Maghrib. Masya Allah. Ya Allah, takutnya kelabasan. Iya, Jadinya kita berarti menghindari yang mudarat aja ya. Iya benar. Iya. Selama bisa menghindari, kenapa harus melakukan? Betul. Iya. Kalau bisa melakukan, nggak bercanda. Ya Allah, bercanda. Iya. Lagi nggak? Ini tinggal Terserah beberapa kamu. sih? Tinggal sedikit. Terserah. Lagi lah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini Apa itu? ini untuk khususon Gila. Ruhi. Editor. Al-Fatihah. Ya, ini menurut Mbak Hani lagi, pribadinya Mbak Hani. Dari tadi emang kayak gitu. Iya, sih. emang sih nggak apa-apa. Aku mau ulang lagi buat Mbak Hani lupa. Heeh. Enggak lupa enggak. Soalnya aku nggak bisa dalil. Enggak ada dalil kok. Ya, dalam bulan suci Ramadan ini Mbak Hani tuh punya target apa aja dalam Target? beribadah? Mungkin tadarus, targetin atau apa gitu. Target banget, target. Ya targetnya itu sih ngurip-nguripi malam. Yang lagi ituin banget karena dari dulu itu benar-benar yang namanya tahajudan, terus kayak sholat hajat, sholat mutlak itu benar-benar yang sedikit banget waktu Ramadan kemarin. Nah, karena mumpung saya sebulan di pondok kan kemarin, itu jadi alhamdulillah tuh masih bisa ngurip-nguripi malam gitu dan juga bisa datang ke masjid pas jam-jam itu. Ya walaupun nggak setiap hari Iya. gitu kan ya, tapi masih tetap bisa. Terus apalagi targetnya sih ya, karena ngomongin target itu kayak sensitif banget sih. Nggak apa-apa, itu Nggak apa-apa. untuk memotivasi teman-teman di luar sana yang oh iya aku harus kayak gini, itu Mbak itu memberikan aku sedikit pencerahan yang seperti ini, berarti aku harus begini, ada manfaat Ada pasti ya ada, Allah ya gitu. Rabbi ya Karim. Ayo. Ya kepengennya sih tadarusannya katam beberapa kali, tapi alhamdulillah baru katam sekali. Ya Allah, katam sekali sama yang bareng-bareng itu katam sekali. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi belum memenuhi target sih. Semoga Ramadan kedepannya bisa mungkin 3 kali katam. Gitu. Jangan cuma sekali. Amin. Kalau bisa malah lebih dari 3 kali. Satu hari bisa 15 jus. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Nanti 2 hari Alamin. kan hatam, nggak apa-apa. Amin. Nanti kan itu kan Amin. itu sama aja belajar. Masya Allah ya Rabbi, ngomong sama Uhti. Enggak. Iya. Udah. Apa lagi sih? Atau mungkin apa ya? Apa? Maunya apa sih? Karena kalau target emang nggak punya target yang banyak-banyak banget, yang penting bisa memperbaiki diri gitu. Alhamdulillah. Walaupun ya sedikit-sedikit gitu, yang penting kan bisa yang tadi nih sholat Bolong-bolong. bukan bolong-bolong ya. Kalau maksudnya- bolong-bolong kayaknya ketanya gimana banget gitu ya, Maksudnya yang telat-telatan. Sholat tahajudnya. Iya, kalau saat tahajudnya iya, tapi kalau saat wajib kan kadang kita ngulur-ngulur ya, Ngulur-ngulur kepengennya itu waktu. yang on time bisa jamaah terus sama apa rombong kiai gitu sama guse gitu. Alhamdulillah. Jadi itu Terlaksana beberapa kali. Nggak Dan alhamdulillah seringnya terlaksana sih, walaupun kadang ya ketiduran pas zuhur, tapi asyarnya bisa. Kadang asar yang tidur, zuhur yang jamaah. Kadang dua-duanya nggak jamaah, kadang dua-duanya jamaah. Terus sih namanya juga orang ya, Iya. orang lagi belajar buat jadi lebih baik. baik. Sudah? Udah, apa? Ada lagi? Udahlah. Aku yang ada lagi. Aku masih ada. Iya, nggak apa-apa. Ini aku akan berpikir. Pertanyaannya adalah Ditungguin, boy. pertanyaannya adalah kiat-kiat untuk tetap fit di bulan Ramadan. Mbak pribadi itu bagaimana? Biar fit, gak lemes, gak turu motikiran.
Ya itu pertama, minum air putih yang banyak. Karena kita seharian nggak minum, nggak Betul. makan, ya kan, dari jam subuh sampai maghrib. Iya, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Iya, Ya makanya waktu ya, bukan jam ya. Ya Allah ibu. teman-teman mau hitung sendiri ya berapa jam, oke? Iya pinter, enak pinter. Pas MI pasti ngerjain. Mula Iya. ya. Itu pertama ya, minum air putih yang banyak, tapi jangan kayak sapi gelonggongan. Itu Langsung bagaimana? glak. Maksudnya itu kalau sapi gelonggongan itu kan dikasih air banyak banget sampai dia mengembang gitu kan. Iya. Itu tuh jangan kayak gitu, itu namanya israf, buang-buang banyu. Betul. Mending itu ya minum air sing cukup, kayak kalau mau sahur 2 gelas kayak itu berapa gitu ya. Itu nanti benar-benar menjaga tubuh kita biar tetap segar. Ya sedikit haus sahur namanya juga nggak minum gitu Iya. kan ya. Tapi kan setidaknya kita masih kuat untuk beraktivitas. Dan yang paling penting sebenarnya menurutku itu minum sih, bukan makan ya. Makan tuh kayak kita bisa sahur tanpa makan, kita bisa puasa tanpa sahur makan. Tapi kalau nggak minum itu bakal benar-benar ngedistract badan kita banget gitu loh. Logis kayak tubuh kita nggak dikasih cairan seharian penuh kayak apa gitu. Sama aja kayak tanaman nggak dikasih air ya layu kering, apalagi tubuh kita gitu kan. Ya berarti diperbanyak minum. Terus Sedikit-sedikit. iya, terus makan nggak usah banyak-banyak banget, jangan sampai kekenyangan. Pertama mubazir. Yang kedua, pengalaman saya pernah disuruh makan yang banyak sampai kenyang. Akhirnya baru 1 jam setelah lewat subuh Langsung udah lari. lapar. Gitu. Tuh, jadi apapun itu jangan berlebihan. Tuh, ala kadarnya lah. Iya, Secukupnya. Astagfirullah. Untuk Bahan di luar anak. untuk minum juga kita harus sering-sering ya. Sering, Tapi bukan di tuhur. Ya, saat berbuka puasa, saat malam hari, sedikit-sedikit tapi sering. Iya, yang penting jangan siang hari. Betul. Nanti lagi butuh gimana, Mbak? Diminum. Aduh. Oh iya, aku puasa. Ya, nanti aku lanjut puasa lagi. Nanti asarnya kayak gitu lagi. Iya, anak kecil dong. Kecil. Iya, untuk kita ya udah besar lah. Udah tua. Besar, jangan tua, dewasa. Tua. Enggak. Sudah. Cukup lah ya. Maksudnya kalau mau nambah minum vitamin ya silakan, minum iya. madu ya silakan, sesuai porsi kalian. Kalau misal kalian emang butuh vitamin, minum vitamin. Kalau kalian butuh madu, minum madu. Kalau misal kalian butuh kasih Buah. sayang, silakan cari sendiri. Ya, kok Orang tua Iya. kan, bapak ibu gitu. aku kok pikirannya buah ya, aku lapar. Astagfirullah. Allah Nggak boleh ya Akbar. teman-teman. Pelajaran lagi. Kenapa nggak boleh, Kakak? Karena pada dasarnya kita tuh harus mensyukuri pada hari ini kita lagi puasa. Terus kalau kita misalnya bilang, aduh aku lapar, dan dengan rasa yang benar-benar lapar, maksudnya Iya. dengan omongannya lapar itu kayak kita tuh just mensyukuri gitu loh, kayak ya kita puasa emang dasarnya puasa kita nahan lapar gitu kan, Jadi, physically-nya. iya. Jadi mending jangan ngomong kayak gitu Tuh, teman-teman dengar karena kalau nanti hukumnya jadi makruh, kita sendiri yang rugi. tuh Gitu ya. pelajaran buat aku Ya, Buat aku, jangan pengalaman. ngomong-ngomong kayak gitu ya. Jangan pernah. Disyukuri ya. Iya, kalau lapar seenggaknya alhamdulillah aku merasa lapar, nanti pada saat buka bisa makan. Haus pun begitu, alhamdulillah aku haus, ambillah wudhu, bukan begitu? Harus sambil wudhu diminum kayak gitu. Astagfirullah Maksudnya ya Allah. sholat, tilawah, begitu. Itu kok haus diminum itu air wudhunya gitu. Astagfirullah. Kenapa ada air mateng kudu minum air wudhu? Ya karena lagi puasa. Aduh ya Allah, ya Allah jangan ditiru. Jangan ditiru. Mungkin ada yang berbahaya hanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Lagi. Iya, silakan. Ini terakhir. Terakhir ya. Terakhir. Jangan terakhir dong. Last but not least. Nah, habis. Oke, ini terakhir. Mbak Hani, Dalam.
Menurut Mbak Hani itu pengertian tentang Lailatul Qadar itu seperti apa? Ya ampun, pengertian yang sangat berat. Enggak, ya sepengetahuannya Mbak aja. Pasti saya yakin Mbak Hani pengetahuannya udah luas. Amin ya Allah. Tapi kalau sudah itu belum. Itu sangat fitnah. Astagfirullah, itu bukan fitnah, itu saya mendoakan Mbak Iya. Hani. Kalau mendoakan tuh jangan pakai sudah. Kalau sudah itu sudah terjadi ya. Oh iya. Iya, seenggaknya Insya Allah. untuk Semoga mawon semua Amin. teman-temannya yang dengerin diaminin. Semoga Amin. ilmu yang kita dapetin itu bermanfaat di dunia wa dunia akhirah. Amin. Udah. Iya. Untuk pengertian Lailatul Qadar sendiri, kalau secara bahasa pasti teman-teman udah tahu lah ya. Lail sama Al-Qadar. Apa itu? Lah carilah di Google lah. Nah, iya. Nanti aku kelalen kan malu-maluin. Untuk PR teman-teman. Untuk PR. Nah, di sini ya kalau dari yang saya tahu dan yang saya dengar dan yang saya pelajari dari guru-guru saya dan juga dari abah-abah kiai saya, kalau malam Lailatul Qadar meniko ada ya Allah lanjut di edit layar nupir banget. Kalau kalau malam Lailatul Qadar meniko adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu kalau dihitung tahun jadi berapa? 50-an 50 lebih ya, lebih. Ada yang bilang 80 tahun, ada yang Iya. 60 tahun karena pada dasarnya saya belum pernah menghitung. Jadi saya tahunya tuh 50 lebih gitu ya. Kalau dihitung rata-rata 50 lebih. Nah, di sini sendiri malam Lailatul Qadar itu pengertian yang secara umumnya ya malam yang benar-benar kita nanti-nantikan seperti itu ya di bulan Ramadan, yang adanya itu di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, kalau ada jumhur ulama, dari ulama-ulama sendiri ada yang berpendapat bahwasanya ini pendapatnya mungkin jarang diketahui orang-orang ya. Kalau ini saya salah ya saya minta maaf, karena mungkin pas lagi ngaji saya ngantuk begitu ya, nggak tahu, karena emang pada dasarnya ngaji itu benar-benar Raudatul Jannah, Iya. Raudatul Jannah, benar-benar ngantukin, Iya. nyaman sampai ngantuk tidur. Iya. Kalau saya nggak salah dengar itu malam Lailatul Qadar menikah itu adalah malam-malam turunnya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi. Jadi itu ada nuzul Quran, dan juga ada malam yang turunnya ke Nabi. Kalau malam nuzul Quran menikah itu kan adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit gitu ya. Turun satu paket, satu Al-Quran tuh turun gebluk gitu ya. Bunyi. Nah, ya mungkin ini jatuh gitu ya. Kita turun ke langit. Tapi itu belum ditransferkan oleh malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi. Karena pada dasarnya malaikat Jibril menikah itu hanya akan memberikan wahyu itu Al-Quran kepada Kanjeng Nabi kalau dapat perintah dari Gusti Allah. Gitu loh. Nah, namanya turunnya Al-Quran kepada Nabi itu kan berangsur-angsur. Nah, di sini kata ulama gitu, ini saya kembali ngomong lagi kalau saya nggak salah dengar ya, itu adalah hari-hari atau malam pada saat Al-Quran itu diturunkan ke Kanjeng Nabi. Jadi itu malam Lailatul Qadar bisa kapanpun. Iya. Karena kan nggak satu hari diturunkan langsung ke Kanjeng Nabi, itu berangsur-angsur banget. Namanya itu bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali, bukan bisa sehari setiap hari, gitu kan, nggak tahu. Kalau jumhur ulamanya kayak gitu. Jadi bisa jadi Lailatul Qadar itu nggak cuma di bulan Ramadan. Tapi kalau yang benar-benar ininya apa namanya, kalau yang secara umum dan secara sohehnya banget itu yang paling sering kita dengar itu malam Lailatul Qadar ada di terakhiran bulan Ramadan gitu ya. Minggu terakhir bulan Ramadan gitu. Dan kita benar-benar berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalau mungkin Lailatul Qadar sendiri definisinya apa itu saya juga belum mengetahui, karena pada dasarnya itu ada pendapat yang seperti itu. Nah, jadi pas kita mau bilang mana yang benar, wallahu a'lam bishawab, karena pada dasarnya kita cuma belajar dan kita dikasih tahu seperti ini ya, monggo kita amalkan
sebisa kita, semampu kita, semaksimal kita buat mendapatkan malam-malam itu. Walaupun ya effortnya juga gede gitu kan, usahanya besar, kita harus bangun malam, kita tadarusan terus, kita sholat malam terus gitu kan. Sangat berat bagi orang-orang awam kayak kita ya, orang-orang biasa yang seperti ini. Ya, sebetulnya malam Lailatul Qadar kalau didefinisikan banyak definisi. Yang penting gimana caranya kita buat berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi kalau bulan Ramadan. Jangan cuma karena malam Lailatul Qadar, tapi karena nyari ngarsane Gusti Allah. Ngarsane Gusti Allah itu lebih penting. Karena pada dasarnya ya pasti kalian udah pernah dengar yang hadis tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Terus ya kan? kasih minum iya lewat sepatunya. Pelacur dia turun ke sumur buat ngambil air. Habis itu cerita sekilasnya kayak gitu, jadi diperjelas. Jadi pada saat itu seorang wanita itu bisa kita bilang tuh pelacur gitu ya. Ya tahu sendiri pelacur itu kan pekerjaan yang sangat tidak mulia ya bagi seorang perempuan gitu, karena menjual diri gitu. Nah, tapi beliau bisa diberikan rahmatnya Gusti Allah gitu, rahmatnya. Karena apa? Lantaran dia ngasih minum seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi waktu itu sangat terik panas ya. Ada seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya, bertanda dia sedang kehausan. Dan seorang perempuan itu lewat. Nah, dia ambil air ke sumur, ke bawah sumur dengan sepatunya, terus dikasihkan kepada anjingnya. Hingga anjing itu sedang merasa kehausan lagi. Dan milalohe, saat itu Gusti Allah ngersaakan dia masuk surga, padahal dengan perbuatannya yang segitu mungkin buat kita sendiri itu sangat dikucilkan gitu ya kalau di pandangan kita ya. Tapi nilai di ngarsane Gusti Allah malah masuk surga kan jannah gitu. Makanya kalau kita mau nyari apa-apa tuh yang di saat itu ngarsane Gusti Allah. Nanti kalau perkara ya ini sih juga penting ya, perkara sah batal itu sih penting, tapi kalau memang udah niat tolong diniatin benar-benar karena Allah gitu. Abot ya abot, tapi dilakoni. Alhamdulillah. Udah kisahnya satu tok. Ada lagi nggak apa? Ada lagi. Ada lagi nggak apa-apa. Ada kisah apa lagi? Saya juga ingin mendengarkan. Nggak apa-apa. Tahu pamannya Kanjeng Nabi? Ya Hamzah. Hamzah. Tahu kisahnya nggak? Tahu, yang dibunuh oleh si Waris. Waris kan ya? Kita nggak bahas tentang pembunuhannya dulu ya. Kita bahas tentang bagaimana beliau bisa masuk Islam. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, kenapa fokus? Tadi lagi ngomong si perempuan masuk surga. Ya, mohon maaf. Iya nggak apa-apa. Gimana saat beliau masuk Islam, itu benar-benar yang benar-benar bikin, mungkin kalau kita menghayati banget ya, menitikkan air mata ya. Saat itu pada masanya Kanjeng Nabi dan lagi ada Abu Jahal, tahu Abu Jahal. Nah di situ pada saat itu ada perempuan. Nah di situ Kanjeng Nabi lagi sholat di masjid. Nah Abu Jahal datang. Beliau yang Abu Jahal itu ngelemparin kotoran ke Nabi pas lagi sholat, tapi Kanjeng Nabi diam aja. Nah ada seorang perempuan yang menyaksikan itu. Nek bahasa saiki ya buat buktinya di foto. Nek zaman kanu bilangnya apa sih, aku juga nggak tahu, tapi aku dikasih bukti gitulah bahwasanya Abu Jahal itu ngelemparin kotoran ke Kanjeng Nabi. Nah seorang perempuan ini karena dia memiliki bukti ya, dia kasih tahu ke pamannya Kanjeng Nabi, itu Sayyidina Hamzah gitu. Nah terus udah dikasih tahu Sayyidina Hamzah, iki punten Kanjeng Nabi iki gini loh, dilemparin gini, padahal saat itu beliau masih posisi kafir gitu kan, masih belum masuk Islam gitu. Nah, karena beliau adalah pamannya dan rasa keren tuh kayak, ya Allah iki keponakannya aku kayak gitu. Nah akhirnya beliau sangat murka, sangat marah semarah-marahnya. Nah pada saat itu
beliau langsung lari, langsung beranjak Naik ke kuda. Iya. naiknya apa aku nggak tahu, wallahu Iya. alam, karena saya tidak menyaksikan saat itu Iya, mohon maaf. dan saya tidak tahu karena belum diceritain naik apa. Iya. Ke Ka'bah. Langsung ke Ka'bah, dan pada saat itu Ka'bah itu masih dijadikan tempat tongkrongan sama Abu Jahal. Iya, Tongkrongan. Iya, untuk bahasa sekarang aja Iya, tongkrongan Iya. buat Abu Jahal dan juga kawan-kawannya seperti itu. Nah, disamperin sama Sayyidina Hamzah itu. Nek bahasa kita bilangnya kayak gini. Pas udah ketemu sama Abu Jahal bilang, jangan pakai emosi ya. Hei Abu Jahal, kenapa kamu kayak gini kenapa kamu melakukan ini kepada kanjeng Nabi, kepada ponakan saya? Beliau adalah darah daging saya. Karena keponakannya sih, ya kan? Nah, habis itu karena kamu masih melakukan itu kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad ponakan saya. Di sini saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan saat itu Abu Jahal langsung tempilingi, bilang masakan ya, ditampalin gitu ya, dipukul ya gitu. Dan pada saat itu Sayyidina Hamzah masuk Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan jalan seperti itu, kan nggak disangka-sangka Iya. banget. Ada yang masuk Islam karena tadarus. Sayyidina Abu Bakar apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar. Iya, Umar yang adiknya itu kan. Iya, yang tadarus Al-Qur'an Iya. kan. Sayyidina Umar. Dan pada saat itu kanjeng Nabi kan meminta meminta satu hal kepada Gusti Allah, yaitu semoga Abu Jahal juga Umar itu bisa masuk Islam, mengislamkan beliau berdua ini. Di antara berdua itu. Berdua, tapi di lalu itu Gusti Allah cuma mengabulkan satu, yaitu Umar. Sayyidina Umar. Iya. Dan Abu Jahal tetap pada posisinya. Iya, itu posisinya yang bisa didefinisikan sendiri ya Mbak, Mas. iya. Kayak gimana kalau mau bilang kafir ya, kafir kula kopir gitu. Tapi kasar banget bilangnya ya sih, tapi emang kalau orang-orang kayak gitu emang harus dikasarin buat pelajaran untuk manusia-manusia zaman sekarang, buat jangan jadi Abu Jahal part selanjutnya. Alhamdulillah. Udah selesai lah ya. Saya masukkan lagi yang berarti segmen pertanyaan kita, segmen tanya Selesai. kita selesai sudah. Yeay. Hore, nanti dikasih apa namanya? Apa? Editan yang hore. Pokering. Kira-kira 1, 2, 3, 4. Yang edit susah. Gak apa-apa. Iya, alhamdulillah selesai udah. Ya. Sesi pertanyaan kita, sesi tanya jawab kita, sesi sharing-sharing kita. Iya. Mohon maaf kalau saya punya kata-kata yang salah. Iya. Jadi kok iya terus ya, padahal namanya juga manusia kan banyak salah ya. Singkat, padat, dan jelas. Iya. Iya.